Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anindya Diva Untari, NIM 192121141 dari kelompok 3 yang akan membahas tentang puasa dan melanjutkan penjelasan dari Mbak Nur Hafifah Ramadhani, di mana Nur Hafifah Ramadhani telah menjelaskan tentang puasa, pengertian puasa, bahkan wajib puasa. Dan sekarang saya akan menjelaskan puasa kafarat. Ya, puasa kafarat ini juga puasa wajib, dimana yang dimaksud puasa kafarat ini untuk memenuhi denda atau tebusan atas sesuatu yang telah dilanggar. Jadi dengan demikian tidak ada dosa dari perbuatan tersebut yang dapat mengakibatkan seseorang dihukum di dunia ataupun di akhirat. Puasa kafarat sendiri termasuk puasa yang hukumnya wajib dilakukan. Misalkan kita telah melakukan sesuatu yang telah kita langgar, dosa yang telah kita langgar, maka digantikan dengan puasa kafarat. Seperti penggalan surat An-Nisa ayat 30. Surat An-Nisa ayat 92, yakni wa inna kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatin musallimatun ila ahlihi wa tahri yauma raqabatin mu'minah faman lam yajid fa siyamu musyahraini mutatabaini taubatan minallah wa kana Allahu aliman hakiman, yang artinya, dan jika dia si pembunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh, serta memerdekakan hamba saya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan hamba saya, maka hendaklah si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Jadi dari penggalan ayat di atas, ayat tersebut Quran surat An-Nisa ayat 92 dapat ditarik kesimpulan atau dapat kita artikan bahwa jika kita telah membunuh seseorang hamba yang beriman, maka kita memerdekakan budak. Dan apabila kita memiliki suatu perjanjian, maka kita akan membayar. Misalkan kita memiliki perjanjian dan memiliki sebuah perjanjian dan kita membunuh orang tersebut, maka kita harus membayar sepadan dengan perjanjiannya. Dan apabila kita tidak memiliki biaya apapun, maka kita diwajibkan untuk membayar dendanya dengan puasa kafarat selama 2 bulan berturut-turut. Selanjutnya Al-Maidah ayat 89 yang bunyinya la yu'ahidukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'ahidukum bima ngaqadtum aiman fakaffaratuha it'amu 'asharati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam dzalika kafaratu aymanikum wa idza khalaftum wa fadhu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun, yang artinya Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang tidak sengaja untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya atau dendanya
Pelanggaran sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba saya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafarnya berpuasa 3 hari. Itulah kafarat sumpah apabila kamu bersumpah, dan jagalah sumpahmu, demikian Allah menerangkan hukum-hukumnya kepada kamu agar kamu bersyukur kepadanya. Jadi dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa jika kita bersumpah, bersumpah bukan kehendak kita, dan sumpah itu kita langgar atau sumpah itu dilarang, maka balasannya itu kita harus melakukan puasa kafarat selama 3 hari, dan juga memerdekakan hamba saya, dan juga memberikan makanan kepada fakir miskin sebesar sebanyak apa yang telah kamu makan. Lalu selanjutnya yaitu apabila kita tidak sungguh-sungguh dalam mengucapkan sumpah tersebut, tidak didahului dengan niat bersumpah, jadi tidak dari hati nurani, tidak sungguh-sungguh, maka dikenakan kafarat denda, memberi makan 10 orang miskin. Terus dalam satu kali makan itu sebesar apa yang telah kamu makan. Dan yang kedua yaitu memberikan pakaian yang layak kepada orang-orang miskin, yang bisa dipakai sehari-hari, bisa untuk berkebun ataupun dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu memerdekakan seorang hamba saya yang diperoleh dengan jalan membeli atau menawar hanya dalam peperangan. Dan selanjutnya itu berpuasa selama 3 hari. Ini berlaku yang melanggar sumpahnya, yang tidak mampu untuk membayar kafarat sumpahnya. Yang lain-lain itu tadi, yang 3 macam tadi, misalkan kita tidak bisa memberikan makan kepada orang miskin, tidak bisa memberikan pakaian kepada orang miskin, dan tidak memerdekakan hamba-hamba saya, maka kita berpuasa selama 3 hari. Apabila ia belum mampu berpuasa karena ia sedang sakit, maka harus dilaksanakan setelah ia sembuh dan mampu berpuasa. Seperti itu. Jika ternyata penyakitnya itu tidak sembuh, maka misalkan sampai dia meninggal dunia, maka kafaratnya itu tidak bisa. Jadi ya kalau sudah sampai meninggal, ya dia tidak bisa membayarnya, dan itu dijadikan hutang, dan hutang tidak boleh dibawa sampai mati. Selanjutnya surat Al-Maidah ayat 95, ya penggalan ayat surat Al-Maidah ayat 95 yang bunyinya adalah wa man qatalahu minkum muta'ammidan mithlu maqatala min na'ami yahkumu bihi dawa ngadlim minkum hayyan baligal ka'bati au kafaratun ta'amu masakina au ngadlu dalika siyaman liyaduqa wabala amrih, yang artinya adalah barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya,
Dan menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah atau kafarat membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin atau berpuasa, seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya, dan Allah Maha Perkasa, memiliki kekuasaan untuk menyiksa. Jadi jika diartikan dengan ayat yang tadi, Al-Maidah ayat 85, ayat yang sebelumnya tadi, sama-sama memberikan makan kepada orang miskin sepadan dengan apa yang dia makan sehari-hari, dan juga menggantinya dengan puasa berturut-turut. Jadi setelah kita membunuh sebuah binatang dan itu tidak jelas dalam mohon maaf, untuk jika kita telah membunuh binatang buruan sedangkan kalian tengah berada dalam keadaan ihram dengan haji, umroh, atau kalian berada di tanah haram, dan barang siapa membunuh jenis apa saja binatang buruan darat, binatang apa saja yang di darat yang dibunuh secara sengaja, maka dendanya adalah membeli binatang ternak, misalkan ya binatang ternak itu kambing, sapi, ataupun unta yang sepadan dengan buruan, yaitu setelah ada dua orang adil yang memutuskan perkiraan nilainya, dan kemudian menghadiahkan bagi fakir miskin di tanah haram, atau hendaknya dia membeli makanan yang setara dengan harganya, maka dia dihadiahkan bagi kaum fakir miskin di tanah haram. Untuk setiap fakir miskin setengah 5 mohon maaf, jadi kaum kafir ini dihadiahkan sebuah tanah di tanah haram, atau sebaiknya dia berpuasa dengan hitungan sehari puasa untuk mengganti tiap setengahnya dari perbuatannya tadi, makanan yang dihadiahkan. Dan Allah mewajibkan denda ini atas dirinya agar dengan kewajiban membayar denda yang disebut itu. Jadi kita itu harus melakukan sebuah penebusan dosa dengan membayar puasa tadi. Jadi dapat kita tarik kesimpulan dari beberapa ayat yang telah saya jelaskan tadi, puasa kafarat ini adalah puasa yang wajib kita laksanakan apabila kita telah melanggar sesuatu. Misalkan yang pertama tadi, kita membunuh, kita bersumpah yang tidak disengaja maupun disengaja, ya bersumpah tidak sesuai dengan niat hati kita. Dan yang ini tadi membunuh hewan, nah itu ada beberapa kafarat penggantinya dari sebuah dosa tadi. Apabila kita tidak bisa memberi makan fakir miskin, tidak bisa memerdekakan budak, tidak bisa memerdekakan hamba sahaya, maka kita berpuasa. Ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, bahkan ada sampai yang 2 bulan berturut-turut. Ada pun seperti kita perempuan juga ada penggantinya dalam puasa setelah haid, mungkin pas waktu Ramadan gitu, kita tidak melaksanakan puasa dikarenakan kita sedang haid atau nifas, itu kita wajib menggantinya. Karena puasa wajib itu Ramadan, kafarat ini wajib. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kekurangan, mohon dimaklumi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.